Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan dengar firman Tuhan bersama-sama, dan firman yang saya sampaikan pada kesempatan ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang bunyinya demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, tanaman anggur atau pohon anggur adalah lambang dari bangsa Israel. Atau tanaman anggur atau pohon anggur ini mengkiaskan tentang bangsa Israel sebagai pokok anggur atau tanaman anggur yang tidak berbuah baik. Nah, saudara-saudara, ada beberapa ayat yang akan kita baca yang menggambarkan bahwa memang Israel adalah digambarkan sebagai tanaman anggur yang ditanam oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima. Kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, saudara, di situ jelas sekali dikatakan bahwa kebun anggur, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Saudara-saudara, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, jadi tanaman anggur ini adalah lambang dari bangsa Israel yang berbuah tidak baik. Yaitu di sana dikatakan bahwa dinantinya kebenaran, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi kita juga lihat di dalam
Yehezkel, di dalam Yehezkel 15 ayat ke-6 dan 8. Yehezkel 15 ayat 6 dan ayat yang ke-8 sampai ayat ke-8 maksud saya. Yehezkel 15 ayat 6 sampai 8. Oleh sebab itu, berfirmanlah, beginilah firman Tuhan. Saya ulangi baca. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka, dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi. Oleh karena mereka berubah setia, demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Yehezkel pasal 15 ini judulnya, di situ kalau kita baca, di sana dibilang Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi kita juga melihat di dalam Mazmur 80, di dalam Mazmur 80 ayat 8 sampai 16. Di sana dikatakan begini. Mazmur 80 ayat 8 sampai 16. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Ayat 14, babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Nah, saudara-saudara, di sini pemazmur berdoa untuk keselamatan Israel. Nah, dari beberapa ayat ini yang kita baca, ada begitu banyak ayat yang berbicara tentang Israel adalah lambang. Tanaman anggur adalah lambang dari bangsa Israel. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus dengan tegas mengatakan bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat konteks pembacaan kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, dengan tema kita yaitu berbuah di dalam Tuhan, maka ada cara tertentu untuk bagaimana caranya kita bisa menghasilkan, kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Cara yang dikatakan di dalam pembacaan kita, cara yang pertama agar kita bisa berbuah di dalam Tuhan adalah ayat 1 sampai 3. Saya baca lagi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara-saudara, ayat 1 sampai 3 adalah cara pertama agar kita bisa menghasilkan atau berbuah di dalam Tuhan, yaitu dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dibersihkan oleh Tuhan Yesus dengan apa?
dikatakan bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Ya, jadi firman itu menyucikan dan menguduskan. Setiap para murid yang mendengar perkataan Tuhan, firman itu menyucikan dan menguduskan mereka. Namun dikatakan supaya untuk lebih banyak berbuah, maka mereka harus dibersihkan supaya menghasilkan buah yang lebih lagi. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana kita adalah gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang melekat kepada Yesus bagaikan ranting-ranting dan pokok anggur yang saling melekat. Saudara-saudaraku, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kata benar yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah alethinos. Kata benar di dalam bahasa Yunaninya adalah menggunakan kata alethinos. Artinya benar, sungguh-sungguh asli. Nah, jadi Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Berarti kita harus memahami bahwa ada pokok anggur yang tidak benar. Ada pokok anggur yang tidak sungguh-sungguh. Ada pokok anggur yang tidak asli. Yaitulah, tadi dikatakan, bangsa Israel. Pokok anggur, tanaman anggur, pohon anggur yang gagal. Yaitulah bangsa Israel. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini ada dua macam ranting. Ada ranting yang tidak berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Dikatakan bahwa ranting yang tidak berbuah yang melekat pada pokok anggur itu dipotong. Istilah kata dipotong dalam bahasa Yunani di ayat yang kedua itu, kata yang dipakai adalah katairo. Artinya diangkat. Kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata dikerat. Nah, saya akan baca di dalam terjemahan lama. Di dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama ayat yang kedua. Tiap-tiap carang di dalam aku yang tiada berbuah dikeratnya, dan tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya makin lebat lagi ia berbuah. Supaya makin lebat lagi berbuah. Jadi kata dipotong di dalam terjemahan lama bahasa Indonesia memakai kata dikerat. Nah, saudara-saudara, hal ini digambarkan, ranting-ranting ini yang tidak berbuah ini digambarkan sebagai orang-orang percaya. Ranting-ranting ini menggambarkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah sekian lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun juga, menjadi orang Kristen, tetapi tidak menghasilkan buah. Dan kalau tidak menghasilkan buah, berarti ranting itu sudah tidak berguna dan harus dipotong, harus dikerat, harus diangkat, dan dibuang karena tidak berguna
di dalam menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagian selanjutnya dikatakan, bagian ayat 2b di situ dikatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tadi dikatakan bahwa memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu, kata Yesus. Namun, di situ dikatakan, untuk lebih banyak berbuah, untuk kualitas buah itu semakin bagus, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Nah, kalau kita mencoba mencari kata bersih, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sulit ditemukan. Tetapi kalau kita mencari kata suci, maka di situ kata suci artinya sudah pasti bersih dan memenuhi persyaratan dalam hal agama atau religi untuk melakukan kegiatan peribadatan. Kalau kata bersih artinya keadaan yang bebas dari kotor dan terlihat secara mata jasmani atau secara kasat mata, biasanya tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Nah, karena itu kita lebih tepat ke bahasa aslinya, yaitu kathairo, dipotong, diangkat tadi, dikerat, itu lebih tepat. Jadi, untuk lebih banyak menghasilkan buah, maka kita harus dikerat, kita harus diangkat. Bagian yang tidak menghasilkan itu dikerat, supaya bagian ranting yang sudah menghasilkan buah ini, kualitas buahnya akan semakin baik. Dan untuk menghasilkan buah merupakan suatu keharusan. Tidak boleh tidak. Berbuahlah, berbuah di dalam Tuhan. Karena Yesus berkehendak, kita yang adalah carang-carang yang melekat kepada pokok anggur, kita adalah gereja Tuhan, orang percaya yang melekat kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berbuah. Jangan sampai kita tidak berbuah, dan Tuhan menemukan, Tuhan mencampakkan kita, mengerat kita, memotong kita, dan membuang kita dari hadapannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga memberitahu kepada para murid supaya untuk melekat sama Tuhan sehingga bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, ada seorang yang bernama Barrett. Dia berkata bahwa tanaman atau pokok anggur di dalam Perjanjian Lama, banyak ayat-ayat yang tadi telah kita baca, itu merupakan suatu kiasan tentang bangsa Israel yang gagal untuk tidak berbuah. Tuhan mengharapkan kebenaran, keadilan, tapi yang dihasilkan adalah kelaliman. Tuhan mengharapkan kebenaran, yang dihasilkan adalah keonaran. Bahkan pemazmur tadi juga sempat mengatakan bahwa Tuhanlah yang menanam anggur itu, yang memilih bangsa Israel itu, tetapi mereka tidak berguna dan tidak menghasilkan buah, sehingga Tuhan menghukum mereka. Barrett melukiskan, mengkiaskan Israel sebagai pokok anggur yang tidak berbuah. Carson, seorang yang juga mengamati bahwa setiap kali kiasan yang dipakai mengenai tanaman atau pohon anggur selalu berkaitan dengan sikap hati bangsa Israel, kegagalan bangsa Israel yang melakukan kehendak Tuhan,
yang memberontak kepada Tuhan, dan akibatnya adanya ancaman hukuman, Allah ditekankan terhadap pokok anggur yang tidak benar atau pokok anggur yang gagal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ranting yang tidak berbuah, carang-carang yang tidak berbuah dipotong, dikerat, dibersihkan, dibuang karena tidak berbuah. Lalu, di dalam ayat yang kedua bagian B itu dikatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kita dibersihkan, kita disucikan, kita dikerat, kita dibebat oleh firman Allah supaya kita semakin berbuah. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang ketika mau mendengar firman Tuhan, yang mengenakan telinga, yang memberikan semangat, yang mengenakan telinga, yang menyenangkan hati mereka, dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan ketika firman Tuhan itu berorientasi menyampaikan tentang teguran terhadap dosa, teguran terhadap kesalahan, teguran terhadap perbuatan-perbuatan yang melenceng atau melanggar firman Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang tidak suka akan khotbah-khotbah atau firman Tuhan yang demikian. Kenapa? Hal ini merupakan kekristenan yang gagal untuk tidak bisa menghasilkan buah dan buah lagi. Untuk menghasilkan buah yang lebih banyak, maka kita sebagai gereja Tuhan orang percaya harus siap untuk dibebat, dibersihkan, disucikan, ditegur, diajar oleh firman Tuhan yang keras, oleh firman Tuhan yang menegur dan menempelak dosa, supaya kita bercermin terhadap dari firman Tuhan itu, dan kita melakukan kebenaran, supaya kita hidup di dalam kebenaran, dan sudah pasti buah akan semakin berkualitas, buah-buah kita akan semakin berguna dan dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu tentang keberadaan saudara, tetapi saya percaya saudaralah yang tahu tentang diri saudara. Dan karena itu mari pada kesempatan ini saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mulai evaluasi kehidupan kerohanian saudara. Saudara evaluasi koreksi kehidupan rohani saudara. Apakah saudara saat ini benar-benar sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus? Dan kalau sudah bersih, Tuhan mau lebih lagi membersihkan kita dari hari ke hari, supaya buah kita semakin banyak, buah kita semakin berkualitas lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, lewat hal apapun yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu adalah cara pertama untuk kita berbuah di dalam Tuhan. Nah, sekarang cara kedua untuk kita berbuah di dalam Tuhan, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini, cara yang kedua untuk kita dapat berbuah di dalam Tuhan, untuk kita berbuah di dalam Tuhan adalah tinggal di dalam Yesus. Di dalam ayat 4 tadi kita sudah baca, tinggallah di dalam aku. Kata tinggal di dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya
diam, masih tetap di tempat bergantung kepada. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, artinya kita diam di dalam Yesus, kita masih tetap di dalam Yesus, kita bergantung kepada Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan, ayat 4, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, untuk berbuah maka kita harus taat sama Tuhan. Kita harus diam di dalam Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap di dalam Yesus. Kita harus bergantung sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber yang mensuplai kita segala zat makanan secara rohania untuk kita bisa berdampak, kita bisa mempengaruhi, kita bisa berbuah. Dan buah kita bukan hanya banyak, tapi buah kita itu berkualitas. Buah itu semakin nyata kepada semua orang. Di dalam Alkitab terjemahan lama bahasa Indonesia, kata yang dipakai juga adalah kata tetap. Nah, rupa-rupanya tetap di dalam Yesus. Ini menunjukkan suatu prinsip hidup untuk tidak berubah dalam segala situasi dan kondisi. Dalam kehidupan, lepas kehidupan. Dari proses kepada proses. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak berubah-ubah. Tidak seperti bangsa Israel. Bahwa Allah sudah memilih mereka menjadi umat kepunyaannya, umat kesayangannya. Tetapi mereka mencoba-coba untuk tidak tinggal kepada Allah yang memilih mereka. Mereka mencoba-coba untuk mencari Allah lain. Hal ini dibuktikan pada saat Musa naik ke atas gunung Horeb. Bangsa Israel, mereka membuat Allah menurut konsep pikiran mereka. Yaitulah lembu emas yang mereka sembah sebagai Allah untuk mereka sembah pada saat itu. Bahkan di dalam perjalanan sepanjang kurang lebih 40 tahun, mereka juga di antara mereka yang tidak percaya. Mereka kurang percaya. Mereka memberontak kepada Allah. Nah, saudara-saudara, hal ini mengakibatkan mereka dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun, generasi yang keluar dari tanah Mesir. Dan cuma 2 orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, kita perhatikan, tinggal di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, artinya kita senantiasa konsisten. Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan terus dijaga. Tetap menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika kita mulai mencoba-coba untuk kita tinggal terhadap, bukan tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tetapi tinggal di dalam pokok anggur yang tidak benar, yang dikiaskan seperti bangsa Israel itu. Di zaman ini, saya percaya juga masih ada pokok anggur yang tidak benar. Pokok anggur yang tidak benar itu bisa kita kaitkan dengan segala ilah zaman ini. Bisa melalui harta, bisa melalui kekayaan, bisa melalui keuangan yang melimpah, bisa melalui popularitas, bisa melalui kedudukan, bisa melalui berbagai hal yang mana orang percaya atau orang Kristen itu bisa lebih tinggal atau merasa aman di dalam semua yang tadi saya katakan.
Tetapi saudara-saudara, jangan karena itu mari kita tetap ada di dalam Yesus. Semua hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara, entah itu harta, kekayaan, uang yang melimpah, harta yang melimpah, jabatan, popularitas, kedudukan, karier, keberhasilan, usaha dan sebagainya dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara. Itu adalah karunia Tuhan saudara menikmati. Tetapi ingat, itu jangan merupakan pokok anggur yang tidak benar, lalu hati saudara melekat ke sana. Itu bahaya. Saudara tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang tinggal kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memahami bahwa semua keberhasilan, semua kejayaan, semua kesuksesan, semua kekayaan, semua harta, semua keberhasilan itu adalah titipan Tuhan dan karunia Tuhan. Dan karena itu dia pergunakan untuk keperluan dan kebutuhannya, untuk operasional kehidupannya dari hari ke hari. Tapi jangan itu menjadi pokok anggur yang lain yang di mana hati saudara melekat ke sana. Itu bahaya. Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Tetapi ingat, Tuhan juga adalah Allah yang cemburu, Allah yang marah, dan Allah yang bisa murka dan melakukan apa yang hendak Ia lakukan terhadap orang percaya atau terhadap kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 1 kita baca sebentar. Di sana dikatakan 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 1 di sana dikatakan begini. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Ayat ini indah sekali, saudara, kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bangsa Israel ketika tidak setia, Allah tetap setia. Tetapi oleh karena mereka menolak Mesias, mereka menolak Yesus yang adalah Sang Mesias, maka Allah mengadopsi bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, menjadi Israel rohani. Dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kita dipersekutukan dengan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita yang setia. Kadang-kadang kita tidak setia, tapi Dia tetap setia buat kita. Kadang-kadang kita seperti orang Kristen bagaikan anak yang sering ngambek. Orang Ambon bilang sering meraju. Ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika Tuhan kasih, hatinya senang bersuka cita. Tetapi ketika permintaannya tidak dikabulkan, mulai menggerutu, kecewa sama Tuhan. Dan kemudian lupa akan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ke gereja, tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi beribadah. Ada begitu banyak orang Kristen yang demikian. Karena apa? Karena tidak mau dibersihkan terus-menerus. Dia gagal pada cara yang pertama. Sehingga dia tidak bisa tetap tinggal dalam kondisi dan keadaan yang terpuruk. Dia prinsipnya berubah untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia kepada saudara. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Dikatakan bahwa di dalam kisah perumpamaan yang lain, ketika Dia menyewakan kebun anggurnya kepada orang untuk orang itu mengelola kebun anggur itu. Dan ketika tuannya itu datang melihat pohon yang tidak berbuah, lalu tuannya melihat dia
kesal dan kemudian berencana untuk memotong atau mencabut pohon tersebut. Tetapi pengurus kebun anggur itu berkata, tanaman itu berkata, berikanlah kesempatan, berikanlah waktu. Aku akan mencangkul dan aku akan memupuknya. Siapa tahu tahun depan atau musim berikutnya dia akan berbuah. Akhirnya tuannya meninggalkannya. Artinya poin penting yang kita dapatkan, makna yang kita dapatkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita orang percaya, kepada kita anak-anak Tuhan. Supaya kita berbuah, dan kalau buah kita tidak maksimal, kita rindu dan kita rela dibersihkan oleh firman Tuhan dari waktu ke waktu. Supaya kita semakin hari menghasilkan buah yang lebih baik. Semakin hari menghasilkan buah yang lebih maksimal. Semakin hari semakin menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam pembacaan kita, di dalam ayat 5, Injil Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk dapat berbuah, jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan kita andalkan semua yang kita anggap bisa untuk lakukan. Sehingga orang melihat, wah ini orang baik, ini orang bermurah hati, ini orang begini. Padahal kita lakukan bisa juga dengan bukan dengan landasan firman Tuhan. Tetapi kita ada orang yang melakukan itu bukan mungkin oleh karena motivasi lain. Motivasi terselubung yang ada di balik itu. Supaya dipuji bisa, supaya diketahui oleh orang bisa, supaya disegani bisa, supaya dihormati juga bisa, supaya disanjung juga bisa. Karena macam-macam orang percaya itu. Banyak sifat-sifat dan karakter-karakter yang bermacam-macam. Karena itu sebagai gereja Tuhan orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah banyak manusia yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Marilah kita menjadi gereja Tuhan orang percaya yang menghasilkan buah. Dan buah-buah kita itu baik sehingga dinikmati oleh orang lain. Orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Karena itu marilah kita menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan sikap karakter yang baik, sikap-sikap yang baik. Lewat tindakan dan perbuatan kita, orang melihat mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Supaya apabila mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Luar biasa. Jadi, miliki cara hidup yang baik. Berbicara tentang attitude, berbicara tentang moralitas, berbicara tentang ucapan, perkataan. Kita harus memperkatakan perkataan yang mengandung berkat, yang memberkati orang lain. Jangan membuat orang lain lemah, jangan merendahkan orang lain, jangan mencaci maki orang lain, jangan menghina orang lain, jangan mengolok-olok orang lain, jangan menganggap orang lain itu enggak ada artinya jika dibandingkan dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua manusia di dunia ini punya martabat yang sama, yaitulah manusia. Perbedaan kita dengan orang dunia adalah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang digambarkan sebagai ranting-ranting dan Yesus adalah pokok anggur. Kita bisa menghasilkan buah oleh karena kita tinggal di dalam Yesus dan firman tinggal di dalam kita. Dan Yesus memampukan kita untuk kita menghasilkan buah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri untuk bisa menghasilkan buah, maka kita akan gagal.
Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita selalu rindu akan firman Tuhan. Kita selalu belajar firman Tuhan. Kita terus diperkaya oleh kebenaran lepas kebenaran. Maka saya percaya buah yang kita hasilkan adalah buah yang berkualitas. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang semakin hari semakin memberkati banyak orang. Bukan hanya buah-buah roh, tetapi tindakan perbuatan kita di tengah-tengah tugas pekerjaan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, dimanapun kita bekerja, dimanapun saudara berada, biarlah orang melihat saudara sebagai surat-surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Ingat, identitas kita adalah garam dan terang dunia. Di mana kita ada, kita menjadi terang. Di mana kita ada, kita harus menggarami. Kita harus menerangi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap ranting yang berada melekat pada pokok anggur, yang tidak berbuah, dibuang, dicampakkan. Artinya bahwa kita orang-orang Kristen, gereja Tuhan, kita harus bersikap yang memiliki dasar, dan dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita berdiri, kita berjalan, kita bergerak, kita berbicara, biarlah firman Tuhan menjadi landasan untuk selalu memonitor kita. Maka buah kita pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah lain dikatakan bahwa jikalau anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Artinya pasti akan ada masalah, ada goncangan. Ada goncangan-goncangan yang terjadi menerpa kehidupan orang percaya. Menerpa, menggoncang semua manusia di dunia ini. Tetapi yakin dan percayalah bahwa ketika kita tinggal dalam Yesus, ketika kita bergantung kepada Yesus, ketika kita tetap di dalam Yesus, Dia mau menopang kita. Dia mau menggendong kita di dalam tangannya. Dia mau menyertai kita. Dia mau melindungi kita. Dia mau memelihara kita. Dan di dalam pemeliharaannya, kita akan melihat nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat kehidupan kita. Saudara-saudara, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita, berbuahlah, berbuah di dalam Tuhan. Caranya bagaimana supaya berbuah di dalam Tuhan? Adalah dibersihkan, rela dibersihkan oleh Tuhan Yesus dari hari ke hari, melalui firman-Nya, melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, melalui hubungan saudara dengan Tuhan, melalui totalitas kehidupan saudara, melalui keberadaan saudara dimanapun. Kita mau dan terus dibersihkan oleh Tuhan setiap saat untuk semakin hari semakin menghasilkan buah yang baik. Cara yang pertama adalah kita rela dibersihkan oleh Tuhan Yesus supaya dapat berbuah, bahkan semakin menghasilkan buah, bahkan buah semakin berkualitas. Cara yang kedua adalah tinggal di dalam Yesus, atau tetap di dalam Yesus, atau bergantung hanya kepada Yesus. Karena ketika kita tetap di dalam Yesus, kita bergantung kepada Yesus, Dia yang akan memberikan kita kekuatan,
Dia yang akan memperkaya kerohanian kita dengan firman-Nya, dengan kebenarannya. Dan kita dimampukan untuk berbuah lebat, berbuah tetap, berakar jauh ke dalam, dan terus berbuah sepanjang masa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau di antara kita selama ini sudah berbuah, tetapi buah belum maksimal, buah terus berbuah sampai kapan? Berbuah sampai ajal menjemput kita, menjemput saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Kita baca satu ayat sebagai ayat penutup, sebagai ayat terakhir di dalam Yohanes pasal 13. Ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Di sana dan 3 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, kita mau memiliki buah di dalam Tuhan, kita harus berbuah di dalam Tuhan. Dengan kita dibersihkan, selalu dibersihkan oleh Tuhan melalui kebenaran, melalui firman-Nya. Kita terus tinggal dan tetap di dalam Tuhan, kita terus bergantung kepada Tuhan. Menghasilkan buah-buah kebenaran, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah perbuatan, tindakan, sikap, tutur kata. Kita terus eksis dan menghasilkan buah-buah itu sampai ajal menjemput saudara dan saya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya kami berbuah di dalam Tuhan. Untuk berbuah di dalam Tuhan tidak bisa terjadi secara instan, tetapi harus melalui proses dan membutuhkan waktu yang panjang. Apabila ada kerelaan dari kami untuk kami bisa berbuah. Tetapi karena kami sudah percaya kepada Tuhan dan perintah-Mu mengharuskan kami untuk kami berbuah. Kami tidak tahu bagaimana caranya berbuah, tetapi firman Tuhan membukakan pikiran kami untuk kami mengerti berdasarkan firman-Mu, untuk kami berbuah di dalam Tuhan. Apabila kami mau dan terus mau, kami rela untuk dibersihkan. Kami rela untuk terus dibersihkan oleh kebenaran, dibersihkan oleh Tuhan, agar kami berbuah, semakin berbuah lebat, semakin berbuah yang berkualitas. Tuhan, terima kasih jikalau kedapatan di antara kami belum berbuah secara maksimal. Tuhan beri kemampuan karena kami melekat kepadamu. Beri kemampuan supaya kami lebih lagi introspeksi diri, mengevaluasi diri untuk berbuah lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih agar kami bisa berbuah. Tuhan juga telah mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu, yaitu cara yang kedua adalah kami tinggal di dalam Yesus. Kami bergantung kepada Yesus. Hanya satu-satunya pribadi yang kami mau gantungkan hidup kami kepada. Kami tidak mampu dan tidak bisa, tetapi oleh karena kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Perkenanan Bapa di surga yang mempersekutukan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu berbuah, berbuah dan berbuah. Kiranya kami tetap di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Mampukanlah kami supaya kami menghasilkan buah-buah roh. Kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Kami menghasilkan buah-buah dalam memenangkan jiwa-jiwa yang baru bagi Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah tindakan perbuatan yang baik.
bukan dengan tujuan untuk kami, tetapi biarlah semua yang kami hasilkan menjadi berkat buat sesama kami. Bapa di surga dapat dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman ini dalam hati kami, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.